Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya sharing file pada Google Drive. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara sharing file pada Google Drive, mari tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu dan menolong bagi pekerjaan kalian. Oke, tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita bahas apa itu Google Drive, kita bahas dulu apa itu sharing. Sharing adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, software, dokumen, buku elektronik, e-book, ataupun multimedia. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian barulah orang lain bisa mengunduhnya dari komputer tersebut. Jadi yang namanya sharing harus mengupload ke komputer server. Setelah ada di komputer server, berkas tersebut, dokumen tersebut, multimedia tersebut bisa diunduh oleh komputer klien. Apa itu Google Drive? Oke, kita lihat. Google Drive adalah media penyimpanan data online atau daring berbasis internet yang dikembangkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Aplikasi ini tersedia dalam dua versi desktop dan versi smartphone. Di Google Drive dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih besar lagi storage-nya, kapasitas penyimpanannya, kita harus upgrade akun, harus perbayaran tiap bulannya atau tiap tagihannya. Sementara itu, kita dapat menyimpan, mengedit, dan mengambil file dari Google Drive dengan catatan perangkat komputer atau smartphone harus terhubung dengan jaringan internet. Apa fungsi yang ditawarkan Google Drive? Yang pertama, untuk menyimpan file secara online tanpa penyimpanan offline menggunakan hard disk. Yang kedua, bisa berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun dengan alamat email. Yang ketiga, manfaatnya kita dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduh dokumennya. Dan yang keempat, dapat melakukan backup data jika sewaktu-waktu data kita diperlukan atau hilang. Apa manfaat yang ditawarkan oleh Google Drive? Apa saja manfaatnya? Oke. Yang pertama, data tersimpan aman. Data di Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpan data di komputer ataupun telepon pintar. Karena alat semacam itu rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Walaupun seperti itu, tetap saja kita perlu berhati-hati karena pencurian data pun bisa terjadi pada perangkat cloud storage semacam Google Drive. Lalu manfaat yang kedua, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Selama masih menggunakan atau mendapatkan jaringan internet, kita bisa mengakses Google Drive di mana saja. Bisa di kantor, di rumah, ataupun di tempat wisata jika diperlukan datanya secara mendadak. Langkah-langkah membagikan file atau sharing data menggunakan Google Drive. Langkah-langkah ini ada 6 langkah dan 6 cara. Yang pertama, buka browser dengan web www.drive.google.com. Yang kedua,
login menggunakan akun email menggunakan password. Dan di sini saya melampirkan video cara mengakses Google Drive. Pertama kita masuk ke browser, ketikkan alamat web drive-nya drive.google.com. Langsung saja kita klik enter. Kita diarahkan ke web Google-nya, dan untuk loginnya silakan kalian scroll ke bawah. Setelah di scroll ke bawah akan ada tampilan kotak biru yaitu kunjungin Google Drive. Nah, kita diarahkan ke administrator atau loginnya, yaitu dengan alamat email kita. Contoh saya menggunakan alamat email saya popuzulfadi@gmail.com. Setelah kita menuliskan alamat email kita, selanjutnya kita pilih berikut ya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke tampilan password. Kita masukkan passwordnya, dan diingat jangan sampai lupa password emailnya, karena password adalah hal yang penting untuk mengakses akun Google Drive kita. Nah, ini cara untuk login ke alamat Google Drive, dan ini adalah tampilan dari beranda Google Drive. Lalu langkah yang ketiga, membuat folder dengan cara klik baru, lalu pilih folder, kemudian masukkan nama folder tersebut. Angka yang keempat, upload file ke dalam folder dengan cara klik new, upload file di sini. Dan yang kelima, pilih file yang ingin kita upload. Di sini ada videonya. Pertama-tama kita klik baru di pojok kiri atas untuk mengupload file, lalu kita buat foldernya. Setelah dibuat, kita beri nama foldernya, contoh di sini tugas informatika. Selanjutnya kita klik buat atau create. Nah, langsung masuk ke beranda dah. Dan di situ sudah terbentuk folder tugas informatika. Kemudian kita klik folder tersebut. Nah, gimana cara menginput file yang ingin dimasukkan ke folder? Kita klik baru, nah, lalu pilih upload file, kemudian kita pilih file yang ingin dimasukkan ke dalam folder Google Drive, klik, dan tunggu prosesnya yang di pojok kanan bawah itu sampai nanti muncul checklist yang berwarna hijau. Proses upload tergantung besaran file dan kualitas internet kalian. Oke, di sini sudah selesai. File sudah berhasil di-upload. Presentasi 01. Dan file sudah tersimpan di dalam drive kita. Selanjutnya langkah ke-6, membagikan folder kepada teman. Ada dua cara, menggunakan alamat email, dan yang kedua membagikan link emailnya, membagikan link web Google-nya. Cara menggunakan alamat email, yang pertama klik folder tugas, kedua tunggu hingga muncul, ketiga tambah alamat email, keempat klik gambar pensil, dan yang kelima beri tanda centang untuk memberitahu teman kita bahwa kita telah men-sharing file pada Google Drive. Nah, di sini ada videonya. Oke, kita langsung klik
folder yang tadi kita buat. Setelah itu kita pilih file yang ingin di sharing, lalu pilih icon gambar orang yang ada tanda plusnya tuh pojok kanan atas ya. Nah, setelah itu kita masukkan alamat email penerimanya. Di sini email penerimanya bisa lebih dari 3 orang, jadi nggak mesti satu 3 orang atau lebih, masih bisa kita tulis saja alamat emailnya. Dan disitu diatur privasinya, apa bisa berkomentar, mengedit, atau hanya bisa melihat. Setelah itu kita beri checklist tentang kalau orang itu telah menerima file sharingan dari kita. Selesai, pesan terkirim. Kemudian cara share file yang kedua yaitu dengan membagikan alamat link. Pertama klik folder yang ingin dibagikan, kemudian tunggu hingga muncul kertas dialog atur privasi, lalu klik salin link, dan kita dapat memberikan link tersebut melalui email, messenger, atau pesan WhatsApp. Oke, di sini caranya sama, kita tambahkan, kita klik logo yang icon yang gambar orang dengan panahnya, tanda plusnya, kemudian kita klik link yang hingga berubah menjadi warna hijau. Nah, situ kita atur privasinya, siapa saja yang bisa mengedit, melihat, atau berkomentar kepada file yang telah kita bagikan. Kita edit privasinya sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Oke? Kita edit masing-masing keperluannya. Setelah itu kita copy atau salin linknya dan selesai. Setelah di copy dan disalin linknya, setelah kita copy tadi link tersebut, kita bisa pastekan di WhatsApp web kita supaya link tersebut bisa diakses oleh si penerimanya, dan bisa juga kita pastekan di messenger teman-teman kita. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.